Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat function roll dice yang menggunakan kata kunci return, namun kita belum membahas apakah arti dari return tersebut. Return digunakan untuk mengembalikan nilai ke pemanggil function. Jadi hasil perhitungan dari metode mat.floor dan mat.random ini nantinya dikembalikan ke pemanggil function agar dapat digunakan lagi pada kode berikutnya. Kita buka lagi kode sebelumnya. Kalau misalkan kita ganti kata kunci return ini menjadi console log, maka browser langsung menampilkan angka acak tersebut di konsol. Kelemahannya adalah angka ini tidak bisa kita gunakan lagi di kode berikutnya. Kita coba jalankan di browser. Apabila kita hendak menggunakannya di kode berikutnya, maka kita harus menyimpan angka tersebut di dalam variabel. Misalkan saya ketik kodenya let dice sama dengan roll dice. Hasil dari angka acaknya langsung ditampilkan di konsol, namun tidak disimpan di dalam variabel dice. Jadi kalau kita panggil variabel dice, isinya adalah undefined. Kalau kita kembali ke kode, sekarang kita kembalikan console.log menjadi return. Dan kalau kita jalankan kembali kode kita, let dice sama dengan roll dice, dari browser seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya, karena kode tidak menuliskan apa-apa ke konsol. Namun apabila kita memanggil variabel dice, maka kita mendapatkan nilai acak yang dihasilkan oleh function roll dice. Dan nantinya nilai ini bisa kita gunakan lagi di kode berikutnya. Misalkan kalau dalam permainan, nilai dadu ini digunakan untuk maju berapa langkah ke depan. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat berkaitan dengan kata kunci return. Yang pertama, kata kunci return menghentikan eksekusi function. Artinya semua kode yang kita tulis setelah return tidak akan pernah dijalankan lagi. Jadi kata kunci return ini mirip dengan kata kunci break yang telah kita pelajari pada perulangan dan switch ya. Kita langsung coba di coding ya. Misalkan pada function roll dice ini kita tambahkan beberapa console log. Sebelum return kita tambahkan console log awal kode. Sedangkan setelah return kita tambahkan console log akhir kode. Kalau kita simpan dan jalankan di browser, maka kita hanya mendapatkan tulisan awal kode saja ya. Karena setelah browser bertemu dengan kata kunci return, browser langsung keluar dari function dan tidak menjalankan kode setelah return. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah return mengembalikan suatu nilai. Misalkan kita membuat satu fungsi baru yang sederhana. Function myLuckyNumber. Kita langsung return. Misalkan angka 8. Kalau kita jalankan fungsi ini di browser, maka kita mendapatkan angka 8. Nilai yang kita return ini bisa diganti misalkan menjadi angka lain, atau bahkan menjadi tipe data lain, misalkan string 8. Namun yang perlu diingat di sini adalah return hanya bisa mengembalikan satu nilai saja. Jadi kita tidak bisa mengembalikan misalkan angka 5 dan angka 8 sekaligus. Apabila kita perlu mengembalikan banyak nilai, maka kita bisa menggunakan tipe data yang lebih rumit seperti array dan objek. Namun kita tetap dibatasi hanya boleh mengembalikan satu array atau satu objek saja. Kita juga bisa memanggil kata kunci return tanpa mengembalikan nilai sama sekali.
Sebagai contoh, function myLuckyNumber ini saya tulis langsung return saja, tanpa ada nilai. Dan pada saat dipanggil, function tetap berjalan normal, dan nilai yang dikembalikan adalah undefined. Atau kita juga bisa tidak menggunakan kata kunci return sama sekali di dalam function kita, dan artinya function kita secara otomatis mengembalikan nilai undefined. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mengunduh source code bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.